Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika malaikat Jibril alaihi salam menjumpai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan akan dampak yang tidak baik bagi orang yang meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Salah satu di antaranya ialah, mari sama-sama kita kaji penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qati'us sholati yatabarra'u minhu sawbu fi jasadihi wa yaqulu lahu laula an sahharani rabbi laka la farartu minka. Qati'us sholati idza kharaja min baitihi qalat al baitu la sahibakallahu fi safarika wala khalafaka fi asarika wala a'adaka ila ahlika saliman. Qati'us sholati mal'unun fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Qati'us sholati yamutu yahudiyan wa yub'asu nasraniyan. Qati'us sholati, adapun orang yang meninggalkan sholat, yatabarra'u, yaitu meminta lepas atau terbebas, minhu darinya, apa? As-saubu, baju, fi jasadihi, di dalam tubuhnya, wa yaqulu, dan baju tersebut bisa berbicara, lahu, pada orang yang tidak sholat, laula an saharoni, seandainya tidak memerintahkanku, siapa Robbi, Tuhanku, laka, padamu, la farartu, sungguh aku ingin lari, ingin terbebas, mingka, darimu. Ini akibat dampak daripada orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama yaitu ungkapan sebuah baju yang dipakai. Ungkapan bagaimana maksudnya? Artinya orang yang tidak sholat itu, baju yang dipakainya keseharian itu sebenarnya tidak betah, ingin lepas, ingin terbebas darinya. Di situ disebutkan laula an saharani rabbi laka la farartu minka. Baju itu bisa ngomong, seandainya Tuhanku tidak memerintahkanku dalam hal ini, maka sungguh aku ingin lepas, ingin terbebas darimu. Jadi seandainya orang yang meninggalkan sholat itu tahu betapa baju yang dipakai itu ternyata bisa ngomong, sangat terpaksa sekali ia mau menutup auratnya, ya, sehingga tertutupi auratnya, sehingga ia terbebas daripada panas ataupun dingin. Maka dari itu, mari sama-sama kita jaga ibadah sholat ini, agar baju yang kita pakai ini tidak mengutuk kita semuanya, dan baju yang kita pakai ini bisa betah menemani kita tanpa terpaksa ingin melepaskan diri.
Tidak hanya itu, bahkan rumah sekalipun yang dihuni itu pun juga mendoakan tidak baik kepada orang yang tidak sholat. Sebagaimana penjelasan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qati'us sholati. Adapun orang yang meninggalkan sholat, idza kharaja, ketika ia keluar, min baitihi, dari dalam rumahnya, qalat, maka berkata al baitu, rumah. Berkata dalam artian mendoakan tidak baik. La sahibaka Allahu, la sahibaka, semoga tidak menemanimu siapa Allahu, Allah, fi safarika, dalam perjalananmu, wala kholafaka, dan juga tidak menemani dalam pulangmu, fi asarika, dalam perjalananmu, wala a'adaka, dan semoga Allah tidak mengembalikanmu ila ahlika, kepada keluargamu, saliman, dengan keadaan selamat. Jika tadi baju yang dipakai orang yang tidak sholat itu nggak betah, terpaksa sekali, dia ingin lepas darinya. Sekarang bukan baju tapi rumah tempat tinggal, kediaman yang ia tempati dalam kehidupan sehari-hari, itu pun mendoakan tidak baik ketika orang yang meninggalkan sholat ini keluar dari rumahnya. Apa ungkapan atau doa buruk dari rumah yang ia tempati? La sahibakallahu fi safarika wala kholafaka fi asarika wala a'adaka ila ahlika saliman. Semoga Allah tidak menemanimu dalam pergimu dan juga dalam pulangmu. Semoga Allah tidak menemanimu dalam perjalananmu, dan semoga Allah tidak mengembalikanmu kepada keluarga-keluargamu dalam keadaan selamat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Seandainya Allah memberitahu, membuka hijab, bahwasannya ternyata rumah yang kita huni itu bisa berbicara, terutama bagi penghuni yang tidak sholat. Ketika ia keluar rumah, rumah ini yang ditempati mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Didoakan oleh rumah tadi. Doanya apa? Mudah-mudahan Allah tidak menemanimu ketika kamu pergi, ketika dalam perjalanan, dan mudah-mudahan Allah tidak mengembalikanmu kepada keluargamu dalam keadaan selamat. Jika doa ini terjadi, kemudian dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam pun juga melanjutkan penjelasan-penjelasan akan dampak buruk dari orang yang meninggalkan sholat. Apa di situ? Disebutkan qati'us sholati, orang yang meninggalkan sholat. Mal'unun, itu dilaknat atau terkutuk, fi hayatihi, di waktu masih hidupnya, wa ba'da mamatihi, dan setelah kematiannya. Qati'us sholati, orang yang meninggalkan sholat, yamutu, ia akan mati, Yahudian, menjadi kafir Yahudi, wa yub'asu, dan akan dibangkitkan dari alam kubur kelak di hari kiamat nanti, Nasranian, menjadi orang kafir Nasrani. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dampak buruk selanjutnya bagi orang yang meninggalkan sholat adalah ia seorang yang terkutuk, baik ketika ia masih hidup ataupun ia setelah meninggal dunia nanti. Dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Bahkan dalam penjelasan tempo hari, Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, termasuk juga makhluk-makhluk yang lainnya,
itu semuanya mengutuk, melaknat kepada orang yang meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Di sini di bagian terakhir penjelasan malaikat Jibril disebutkan memang betul orang yang tidak melakukan sholat itu terkutuk. Memang ketika seseorang itu meninggalkan ibadah sholat 5 waktu, ia menjadi terkutuk, baik ketika masih hidup di panggung dunia fana ini, terlebih-lebih ketika ia setelah mati, dan nanti ketika ia meninggal dunia, ya mutu Yahudian wayub asu Nasronian, ia akan mati dalam keadaan mati kafir Yahudi dan dibangkitkan dari alam kuburnya menjadi kafir Nasrani. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah, taufik, ma'unah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satunya ialah kita diberikan kelancaran, kita diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu, sehingga kita termasuk golongan orang yang selamat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Hadadallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.